세 번까진 부딪혀봐 여섯 번쯤 울지라도 다섯 번도 이겨내면 Pertama, ada 2 butir telur. Kedua, ada 600 ml air. Ketiga, ada 300 gram susu kental manis. Keempat, ada 3-4 sendok rum. Kelima, ada 65 gram tepung maizena. Ketujuh, ada 1,5 kelapa muda diambil dagingnya. Dan terakhir, ada oreo dan keju. Lalu, masukkan 2 kuning telur yang telah dikocok lepas. Aduk terus. Larutkan tepung maizena. Campur ke dalam adonan. Lalu aduk sampai mengental. Lalu matikan api. Setelahnya diamkan sebentar. Aduk sampai rata. Lalu masukkan adonan 3/4 ke dalam wadah. Masukkan semua adonan hingga adonan habis. Masukkan ke dalam kukusan dan tunggu hingga 30 menit. 세 번까진 부딪혀봐 여섯 번쯤 울지라도 다섯 번도 이겨내면 끝이 보이기 시작해 조급하게 달릴수록 중요한 걸 놓칠 뿐이야 내게 좀 더 시간을 줘 손을 고를 수 있게 해 늘 같은 곳에서 떠오는 태양처럼 Kita akan mewawancarai saudari Larastiwi sebagai pemilik usaha Yummy Temper Tart. Apa alasan Anda untuk menekuni bidang ini? Alasan saya buat menekuni bidang ini karena ini kan bisnis usaha ya, usaha makanan, dan kita kan sehari-harinya seneng sih nyemil-nyemil makan, jadi ya pengen aja. Dan menurut saya juga kalau misalnya jualan yang usaha kayak makanan gini, untung yang kita dapat itu lebih banyak dibanding kita usaha lain seperti jualan baju atau ya semacamnya lah. Rata-rata usaha makanan itu emang modalnya sedikit tapi kita dapat untung yang lebih banyak. Oh, iya. Terus dari mana Anda mendapatkan ide bisnis seperti ini? Ya awalnya sih dulu sering beli di toko kue gitu kan. Terus kok enak. Nah habis itu ya terus cari-cari resep di internet, terus coba-coba. Pas coba-coba nyicipin ke orang-orang kan, katanya enak-enak. Ya jadi kepikiran aja. Habis itu kan karena di sini di Lampung yang jualan Temper Tart itu belum banyak banget. Kayak di toko kue itu cuma di
Seren, yang lainnya saya kurang tahu sih. Jadi pengen aja buka usaha itu karena orang-orang juga belum banyak yang tahu tentang Kalpetat itu. Oh iya. Terus bagaimana berapa modal yang Anda butuhkan dalam membangun usaha ini? Terus dari mana kan Anda mendapatkan sumber usaha ini? Sumber usahanya ya tadi itu lewat internet. Ya sebenarnya cuma iseng-iseng doang. Terus kalau misalnya modal yang dikeluarin itu nggak banyak sih karena kan bahan-bahan yang dibutuhin buat bikin ini mudah banget. Kayak misalnya kelapa itu sekitar harganya per buah itu sekitar 4 sampai 5 ribu. Terus kayak susu ya wajar lah harganya standar kan 6 sampai 7 ribuan. Terus kayak tepung maizena segala macam, kayak telur juga cuma butuh sedikit. Jadi ya kira-kira yang dikeluarin tuh sekitar kurang lebih 40 ribuan. Untuk per resep, dan satu resep itu bisa jadi sekitar kurang lebih 15 Kalpetat. Terus siapa sasaran target pasar Anda? Sasaran target pasar ya kayak anak-anak kuliah, ya remaja-remaja kan kebanyakan. Kalau remaja-remaja yang sering nyemil-nyemil, yang nyobain makanan. Terus ya ibu-ibu juga, orang tua juga banyak sih kalau misalnya udah tahu. Bagaimana cara pemasaran yang dilakukan agar produk Anda laris terjual? Kalau pemasarannya karena masih homemade dan itu kan buatnya di rumah. Terus kalau buatnya juga cuma open order gitu, nggak tiap hari. Jadi itu masarnya lewat kayak Twitter, ya media sosial gitu, BBM gitu-gitu. Broadcast lah ya. Ya, SMS. Iya. Apa keunggulan kompetitif dari produk ini sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis? Keunggulannya saya sih lebih unggulin di topping ya. Kayak Kalpetat ini terkenalnya tuh biasanya cuma polos gitu aja kan. Terus paling di dalamnya pakai kismis. Nah jarang yang memakai topping di atasnya. Kalau saya kan banyak toppingnya kan, ada 6 macam: coklat, Nutella, keju, blueberry keju, sama Oreo, cookies and cream. Terus selagi pokoknya ada 7 kan. Coklat. Iya, sama coklat. Jadi saya cuma di situ aja karena kebanyakan yang jual Kalpetat itu ya nggak pakai topping, jarang banget yang pakai topping. Kayak misalnya Polos gitu aja ya? Iya, cuma kayak gitu doang. Jadi pengen, kan orang-orang juga banyak sih yang suka kalau misalnya topping-topping gitu, lebih manis juga kan tampilannya. Terus Kalpetat Anda ini kayak mana contohnya? Ini contohnya. Ini ada keju, dan ini ada yang cookies and cream. Cookies and cream itu dari Oreo. Bagaimana tingkat persaingan dalam bisnis yang Anda jalani ini? Tingkat persaingannya? Tingkat persaingannya masih biasa aja ya, karena memang di Lampung ini belum banyak yang jual Kalpetat. Ini yang terakhir ya. Apakah secara jangka panjang bisnis ini bisa mengganggu atau akan mengganggu kegiatan kampus Anda? Mengingat Anda kan masih kuliah, masih mahasiswa. Itu kayak mana? Kalau misalnya mengganggu sih dibilang enggak, karena kan saya buka ordernya buat Kalpetat itu sesuai dengan pesanan, dan pesanan itu pasti saya buka order dulu karena nggak tiap hari. Jadi misalnya ya terserah saya loh buka ordernya kapan, nanti saya umumin lewat media sosial kayak BBM, Twitter. Nanti saya umumin misalnya saya open PO sampai, biasanya ini cuma sehari ya, misalnya sore ini open PO, besok pagi mungkin udah tutup. Nah itu saya buat, dan kan bikin Kalpetat ini juga nggak ngabisin waktu yang lama, mungkin kurang lebih sekitar sejam. Udah. Makasih ya Mbak Aras. Oh iya, sama-sama. Sekian
sekian wawancara kami kepada narasumber. Terima kasih Mbak Laras. Iya, sama-sama.